Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dengan NIM 211050302 akan mempresentasikan materi tentang kodikologi dan tekstologi. Istilah kodikologi berasal dari kata Latin codex, bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamak yaitu codis, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi naskah, bukan menjadi kodeks. Sri Wulan Rujiati Mulyadi mengatakan kata codex atau codex dalam bahasa Latin menunjukkan hubungan pemanfaatan kayu sebagai alat tulis yang pada dasarnya kata itu berarti teras batang pohon. Kata codex kemudian di berbagai bahasa dipakai untuk menunjukkan suatu karya klasik dalam bentuk naskah. Adapun tekstologi ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk dalam teks, meliputi meneliti penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya dengan menyelidiki sejarah teks suatu karya. Kodikologi, naskah menurut pengertiannya adalah semua dokumen tertulis yang ditulis tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau perbanyakannya dengan cara lain. Kata naskah diambil juga dari bahasa Arab muskatum yang berarti sebuah potongan kertas. Adapun perbedaan naskah dan prasasti. Naskah yaitu tulisan tangan pada buku dan bahan tulis tangan, sedangkan prasasti yaitu tulisan pada batu atau batu bata, logam, gerabah dan kayu. Naskah memiliki panjang atau masih lengkap, sedangkan prasasti yaitu ringkas untuk pengumuman, penanda untuk nama jabatan. Naskah berbentuk anonim, sedangkan prasasti berbentuk memiliki ada nama atau tahun. Naskah banyak karena disalin, sedangkan prasasti hanya sedikit. Perbedaan naskah dan teks. Kodikologi, naskah merujuk kepada fisik atau dokumen. Tekstologi, teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Teks dapat diartikan sebagai kandungan atau muatan naskah. Jika naskah merupakan bentuk konkret suatu tulisan, maka teks adalah sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. Naskah adalah bentuk fisik dokumennya, sedangkan teks adalah tulisan atau kandungan isi yang terdapat di dalam naskah tersebut. Membedakan naskah dan teks juga sangat berguna ketika menyusun sebuah katalog naskah, karena sebuah naskah bisa saja mengandung satu atau lebih teks, dan bahkan bisa berisi topik atau bidang keilmuan yang sama sekali belum diisi terlebih dahulu. Tekstologi, seperti yang kita lihat tadi, bahwa pengertian tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk dalam teks, meliputi meneliti penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya dengan menyelidiki sejarah teks suatu karya. Adapun 10 prinsip tekstologi. Pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Yang ke-10, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks. Selanjutnya, metode penyuntingan. Metode penyuntingan terbagi menjadi dua, yaitu edisi naskah tunggal dan edisi naskah jamak. Tunggal jamak yaitu diawali dari pencarian katalog. Dan menurut Robson ada dua cara. Yang pertama, cara edisi diplomatik dan cara edisi kritik. Edisi diplomatik yaitu menyajikan semurni mungkin
seolah-olah teks asli, dan reproduksi fotografis tanpa interpretasi dan transliterasi, apalagi membagi kata dan punktuasi. Hanya menarik bagi pembaca pecinta orisinal, sebagai contoh Mukhtasar Tawarikh Al-Wusta. Yang kedua yaitu edisi kritik atau standar, yaitu dengan memasukkan campur tangan peneliti. Filolog sudah mentransliterasikan atau membagi kata, menandai kata dengan huruf kapital, menyesuaikan ejaan, berkomentar semua pada catatan kaki, dan memberi daftar kata yang sukar. Adapun tujuannya yaitu agar dinikmati lebih luas, dan filolog juga dapat menambahkan dengan membuat tafsiran sendiri. Edisi naskah jamak. Edisi naskah jamak juga terbagi menjadi dua, yaitu metode landasan dan juga metode. Memiliki juga edisi naskah jamak mempunyai dua metode, yaitu metode pertama metode landasan dan metode kedua yaitu metode gabungan. Metode landasan, menurut tafsiran peneliti, naskah-naskah yang ditemukan berbeda nilai dan pilih salah satu berdasarkan tujuan. Dan menurut tafsiran peneliti, naskah-naskah yang ditemukan berbeda nilai dan pilih salah satu berdasarkan tujuan. Naskah yang paling berkualitas lah yang diteliti, sedangkan naskah lain untuk perbandingan. Catatan perbedaan perbandingan dalam aparatus kritis. Metode atau edisi gabungan, yaitu peneliti memandang naskah-naskah itu kualitasnya hampir sama dan menggabungkan beberapa bagian dengan bagian yang lain. Literasi adalah merupakan cara memperkenalkan kandungan teks, artinya alih aksara atau pemindahan macam tulisan yang dipakai beda dengan transkripsi atau pemindahan tulisan atau mengcopy. Diikuti dengan terjemahan. Adapun dengan caranya yaitu membagi kata, menyesuaikan ejaan, menggunakan tanda baca berdasarkan kaidah. Yang terakhir yaitu interpretasi. Filolog harus mengeluarkan sifat-sifat dari teks untuk pembaca. Konteksnya harus diperhatikan. Prinsip yaitu teks harus, adapun prinsip-prinsipnya yaitu teks harus dianalisis dengan sifatnya sendiri. Teks harus diperiksa dengan latar kebudayaannya sendiri dan didekati secara berbeda seperti agama, filsafat, sejarah, etika, dan lain-lain. Tadi beberapa materi-materi yang mencakup tentang filologi dan tekstologi. Semoga apa yang bisa kami sampaikan itu bermanfaat. Saya Ahmad Farid dengan NIM 211050302 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.